Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan ya pembahasan kita di metode survei dengan survei online. Nah, mengapa kita melakukan survei online itu ya? Sebelumnya survei online itu ada dua mode ya, ada dua mode utama. Sebelumnya itu kita sering menggunakan email survei ya, jadi surveinya dikirimkan melalui email, kemudian nanti partisipan mengisinya dalam bentuk soft file ya, dokumen, kemudian mengirimkan kembali melalui email gitu. Ini sudah proses yang sudah mulai ditinggalkan ya, diganti dengan web survei ya. Jadi survei online kita login menuju ke sebuah website yang isinya surveinya ada di sana, kemudian kita partisipan mengisi di sana gitu ya. Nah, dengan web survei ini keunggulannya tampilan lebih baik ya, lebih dinamis juga dibanding dengan survei melalui email ya. Jadi dengan survei web survei itu kita bisa menggunakan fitur-fitur seperti filtering gitu ya, instruksi yang dinamis, ada drop down list ya. Prinsipnya ini akan membantu peneliti ya, dan juga membantu partisipan dalam mengisi kuesioner tersebut itu. Nah, survei online itu juga relatif hemat ya, atau bukan relatif ya, sangat hemat ya dibandingkan dengan paper based survey ya, atau mail survei yang sebelumnya kita bahas ya. Jadi di dalam survei online itu nanti tidak ada biaya cetak ya, biaya kirim ya, biaya pewawancara ya, dan biaya data entry ya. Biaya data entry ini sangat cukup besar juga ya dalam survei yang basisnya tidak online ya, karena kita dari misalnya paper based survei atau survei melalui pos itu, kita dari kuesioner yang ada yang diisi oleh partisipan harus kita harus kita isikan gitu ya, dalam dataset gitu ya itu. Dan juga transcended space ya, jadi jarak tidak terbatas jarak gitu ya. Dengan survei online itu bisa mencapai mencapai banyak lokasi yang luas gitu ya, tanpa biaya ya. Otomatis nih keterbatasannya harus ada akses internet ya. Nah, kemudian implementasi survei juga cepat ya, jadi dibanding layout dengan cetak itu akan prosesnya cukup lama ya. Sementara kalau survei online itu, implementasi survei itu cukup cepat, membuat kuesioner itu cepat, kemudian juga jika ada kesalahan itu bisa cepat dikoreksi ya, karena begitu dikoreksi kan langsung di websitenya survei itu langsung berubah gitu. Sementara kalau dalam survei yang paper based, survei yang cetak itu harus kita cetak ulang gitu ya. Nah, di sini juga survei online itu tidak tergantung jumlah sampel, jadi jumlah sampel yang banyak dan sedikit itu usahanya sama gitu ya. Karena misalnya kita melakukan survei ke 200 partisipan, itu biayanya ya sama dengan ke 500 partisipan gitu ya, atau 1000 gitu ya. Berbeda dengan paper base ya, kita survei 100 otomatis harus cetak kuesioner 100 ya. Survei 500 harus kita cetak kuesionernya 500. Ini sangat berefek pada biaya yang kita keluarkan itu. Nah, kemudian juga relatif mudah diisi ya, dengan tentu saja ini ada keterbatasan terkait digital literacy gitu ya, kemampuan partisipan untuk akses ke dunia digital gitu ya. Nah,
beberapa pertimbangan dari survei online adalah cakupan ya, khususnya di Indonesia yang semakin meningkat gitu ya. Ini saya ambil dari data surveinya APJI ya, Asosiasi Pengusaha Jasa Internet Indonesia, itu sudah sampai 73,7% ya, tingkat penetrasinya ini meningkat lebih kurang 10% ya dari tahun 2018 ya. Itu nah di satu sisi ini walaupun 73% ini 196 juta, tapi sekitar 27%-nya itu berarti masih belum bisa mengakses internet gitu ya. Jadi ini 27 itu sekitar 70 juta ya. Jadi harus dipertimbangkan juga target respondennya siapa ya untuk survei online. Otomatis untuk misal yang karakteristik partisipan seperti karyawan, mahasiswa, siswa itu merupakan bagian populasi yang akses internetnya tinggi, itu bisa disasar dengan survei online ini gitu. Nah juga ada kemajuan yang tinggi gitu ya di bidang internet gitu ya, di bidang teknologi informasi gitu, yang membantu sekali proses survei online ini gitu ya. Misalnya yang sebelumnya standarisasi tampilan itu cukup menantang gitu ya, sudah sekarang lebih mudah dicapai gitu ya. Jadi standarisasi tampilan ini penting ya. Jika kuesioner itu idealnya kalau dalam bentuk paper itu kan semua partisipan mendapatkan tampilan yang sama gitu ya. Tapi kalau dalam survei online otomatis kita harus mempertimbangkan platform mereka gitu ya. Mereka mengakses itu lewat apa? Lewat komputer, lewat HP, lewat tablet ya. Ini harus kita pertimbangkan juga sistem operasinya gitu ya. Atau bahkan browsernya apa gitu ya. Ini harus kita pertimbangkan, kita setting sebaik mungkin agar tampilannya itu bisa terstandarisasi walaupun diakses dengan platform yang berbeda-beda gitu ya. Nah juga kita harus mempertimbangkan juga kecepatan internet dari partisipan, mereka akses di mana, lokasi di mana gitu ya. Kemudian responsive design ini terkait tadi dari standarisasi tampilan gitu ya, desain yang bisa berubah sesuai dengan aplikasi atau gadget yang dipakai itu. Nah kesulitan lainnya adalah terkait sampling ya. Mungkin jika samplingnya itu lewat email ya, data kontaknya itu lewat email, otomatis ini tidak ada kode area, juga kemungkinan email yang lebih dari satu gitu ya. Nah ini harus juga mempertimbangkan tadi kelengkapan data kontak partisipan itu gitu ya. Nah dalam beberapa pertimbangan lain ada terkait survei online adalah di dalam dunia cyber itu, dalam dunia internet itu keterlibatan partisipan itu kurang gitu ya. Jadi salah satu kajian di psikologi internet itu ada yang namanya basic psychological features of cyberspace gitu ya. Itu tulisannya John Schuler itu terkait hal ini ya, asynchronous communication dan time condense. Nah time condense ini terkait waktu yang berjalan itu lebih cepat gitu ya, lebih padat gitu ya. Jadi ini bisa kita lihat ya, perkembangan dunia internet itu sangat cepat ya. Software berkembang ya sangat cepat ya, lebih cepat dibanding infrastruktur gitu ya. Kemudian juga proses di dalam dunia cyber itu
berjalan lebih cepat gitu ya. Misalnya kalau kita misalnya keanggotaan dalam sebuah forum gitu ya, dalam hitungan bulan itu sudah menjadi anggota yang senior gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya. Nah ini salah satunya juga karena perhatian ya atau konsentrasi yang lebih singkat gitu ya di dunia cyber gitu ya, di dunia internet. Nah juga terkait asynchronous communication, ini maksudnya komunikasi dengan delay waktu gitu ya, seperti komunikasi lewat teks ya, lewat WA ya, lewat text messaging. Prinsipnya itu kan dia individu itu bisa bertanya, kemudian ada jeda gitu ya, yang disebut zone for reflection ya. Jadi ada jeda yang bisa tidak harus langsung membalas gitu ya. Ini juga dengan komunikasi email gitu ya. Jadi dia bisa ada jeda waktu ketika komunikasi gitu ya. Nah ini akan mempengaruhi juga ya, harus kita pertimbangkan dalam penggunaan survei online itu ya. Juga terkait komputer literasi tadi sudah kita singgung ya, harus kita pastikan gitu ya, target partisipan kita itu mempunyai standar komputer literasi yang sudah cukup ya untuk bisa mereka mengisi ya survei online itu sampai selesai itu ya. Nah kemudian juga kita harus mempertimbangkan logika kuesioner yang paper dengan logika komputer. Jadi logika internet cyberspace itu berbeda gitu ya dengan logika kuesioner paper based gitu ya. Nah berikut ini saya berikan contoh ya, ketika yang di atas ini dari sebuah survei, ini terlihat ini masih menggunakan konsep logika paper based gitu ya, yang mengindikasikan halaman itu sampai 16 halaman gitu ya. Jadi di sini sangat tidak cocok gitu ya dengan logika internet atau logika komputer gitu, karena ini tidak akan memotivasi partisipan untuk mengisi gitu ya. Nah dengan jumlah yang sama gitu ya, dengan progress bar ini di contoh yang kedua yang bawah ini, partisipan itu akan lebih termotivasi gitu, karena tidak melihat survei itu, kuesioner itu sangat panjang gitu ya. Nah ini salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan gitu dalam pembuatan survei online itu. Nah beberapa catatan tambahan gitu ya, ini secara umum sebenarnya tidak selalu terkait survei internet, tidak hanya terkait dengan survei online saja, tapi survei yang lainnya ya, kalimat yang singkat dan mudah dipahami dalam pembuatan pertanyaan ya. Nah gunakan heading ya untuk membagi kuesioner sesuai tema. Kemudian prinsip non-eksperimen sebagai panduan, jadi jangan mewajibkan partisipan itu untuk mengisi ya pertanyaan tertentu ya, karena yang biasanya yang required field ya atau mandatory field itu ya, itu sangat tidak disarankan itu, karena memang prinsip non-eksperimen itu, prinsip survei itu kita bertanya itu sesuai dengan keinginan partisipan mau menjawab atau tidak gitu ya. Nah kalau tidak mau menjawab ya sudah gitu ya, itu hak mereka gitu. Nah di sini saya menyampaikan hal yang menggarisbawahi hal yang penting juga, bahwa non-response itu lebih baik mereka itu tidak mengisi gitu ya, daripada mengisi data tapi data itu tidak akurat gitu. Jadi kalau mereka diminta untuk required field tidak bisa pindah ke halaman kedua sebelum halaman pertama itu lengkap, otomatis mereka akan mengisi apapun di halaman pertama untuk kemudian bisa pindah ke halaman kedua gitu ya. Nah ini data yang tidak akurat gitu, karena awalnya mereka tidak mau mengisi itu. Nah kemudian jadi di sini non response lebih baik daripada data yang tidak akurat. Ketika kita membuat pertanyaan, ada kemungkinan pertanyaan itu tidak bisa dipahami atau
pilihan jawaban yang tidak bisa dipahami, atau memang karena tidak ada pilihan jawaban sesuai kondisi partisipan gitu. Nah, pada kondisi seperti itu partisipan harusnya tidak menjawab gitu. Nah, kalau dia tidak menjawab, otomatis kita punya catatannya itu di dataset kita itu. Nah, ini lebih baik karena kita nanti bisa evaluasi kenapa pertanyaan nomor 10 misalnya kok tidak, yang mengisi tidak banyak gitu. Nah, bisa kita lihat, oh, kita evaluasi pilihan jawabannya sudah sesuai belum ya, seperti itu. Nah, daripada mereka mengisi di pertanyaan itu hanya untuk berpindah ke halaman selanjutnya gitu. Nah, kemudian juga penting ya kesesuaian antara item dan makna rating ya. Biasanya ini misalnya pertanyaan seberapa penting suatu hal itu ya, tapi pilihan jawabannya itu nggak sangat logikanya kan ketika bertanya sangat penting ya ratingnya ya sangat tidak penting, sangat penting gitu loh. Jadi ini kesesuaian ini harus kita cek gitu ya untuk setiap pertanyaan gitu. Nah, ini juga hal yang penting juga ya, tadi sudah kita singgung ya, pilihan jawaban ya harus tersedia gitu. Bagaimana dia bisa menjawab jika pilihan jawabannya tidak tersedia. Ini makanya dalam pembuatan pertanyaan dalam kuesioner, dalam survei itu perlu kita evaluasi terus gitu ya, kita pertimbangkan masa-masa itu. Nah, ada banyak ya aplikasi dari survei online yang bisa kita gunakan. Lime Survey itu salah satu platform yang bagus ya, tapi itu kita harus install gitu ya di sebuah server kita sendiri. Dulu kita punya survey.ugm.ac.id, tapi sepertinya sudah tidak bisa diakses ya. Saya tadi cek lagi gitu, online.qtavi itu juga seperti Lime Survey ya. Online Qtavi itu basisnya aplikasi untuk survei alumni ya, khusus didesain untuk survei alumni. Tapi ini juga sama dengan Lime Survey yang harus kita install sendiri di server kita sendiri gitu ya. Nah, ada banyak ya juga Qualtrics ya, Typeform ya, SurveyMonkey, Google Form itu banyak sekali ya, perkembangannya sangat cepat sekali. Nah, silakan nanti memilih ya, bisa memilih platform survei yang tersedia gitu ya, berdasarkan kemudahan akses ya, kemudian kemudahan menyusun kuesioner. Namun pastikan memiliki fitur PIN ya, atau kode akses ya. Ini sangat penting dalam survei online, karena sangat disarankan dalam survei online itu kita menggunakan survei yang tertutup ya, atau closed survei. Jadi survei yang tertutup itu akan banyak keuntungannya untuk kita ya. Jadi kita bisa mengontrol proses survei. Jadi survei tertutup itu kita sudah punya sampling frame, sudah punya individu-individunya. Kemudian individu itu nanti kita undang ya dengan undangan email dengan kode akses atau PIN itu gitu. Nah, jadi hanya partisipan yang mendapatkan email dan PIN itu yang bisa mengisi gitu loh. Nah, otomatis ini yang punya PIN hanya yang punya PIN yang bisa mengisi gitu. Nah, ini sangat penting, ini berbeda sekali dengan survei yang terbuka yang hanya disebarkan lewat media sosial gitu ya. Ini siapa saja bisa mengisi, kita tidak bisa cek ya apakah partisipan itu eligible atau tidak gitu ya. Memang target partisipan yang mengisi itu memang target kita atau bukan gitu loh, kita nggak bisa mengecek gitu. Nah, dengan survei yang tertutup kita juga bisa memonitor proses survei ya. Kita bisa tahu siapa yang belum mengisi dan yang sudah gitu ya. Kalau yang belum kita kirim pengingat gitu kan. Kalau yang sudah ya kita kirim ucapan terima kasih misalnya. Ini sangat penting ya dalam pelaksanaan survei ya. Kita masih ingat pengiriman reminder itu akan sangat meningkatkan response rate itu.
Nah, kemudian keunggulan survei tertutup adalah survei itu bisa diakses beberapa kali gitu loh, tanpa data ganda. Kenapa tanpa data ganda? Ya karena menggunakan kode akses itu, kode PIN itu gitu. Sementara kalau survei terbuka, seorang individu masuk ke kuesioner beberapa kali, itu akan terekam beberapa kali di dataset gitu. Nah, ini juga mempercepat pengisian. Misalnya partisipan A mengisi sampai halaman 5 gitu ya. Sementara kuesionernya ada 10 halaman. Ketika dia hanya sampai halaman 5, kemudian dia selesai, kemudian selanjutnya ketika dia login lagi, dia langsung mulai di halaman terakhir ketika dia mengerjakan survei itu gitu. Jadi ini sangat mempercepat proses pengisian. Nah, itu saja. Silakan juga cek bukunya Dillman dan Groves ya untuk informasi yang lebih lengkap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.